Ternyata jadi aget itu gak sesuai ekspektasi. Bukannya seru-seruan dan bebas, justru capek banget. Pusing mau lanjut kemana, kerja atau kuliah, masuk jurusan apa. Pusing mikirin KTI, ulangan blok, nilai praktek, dan masih banyak lagi. Bahkan di tanggal libur pun, tugas, nilai, dan ulangan yang dipikirin. Tidak ada istirahat bagi Agit. Setiap hari dikejar deadline, penuh beban, bahkan penuh tangis. Stres banget gak sih jadi Agit? Tapi daripada stres, mending kita makan yang manis-manis. Misalnya kayak salah satu jajanan yang sering kita lihat. Tentunya teman-teman tahu dong ini apa? Daripada stres, mending makan jajanan yang manis-manis. Kayak salah satu jajanan khas Bangka Belitung ini, yaitu kue mangkok apem. Teman-teman pastinya udah pernah denger ya tentang kue apem ini. Tapi kalian tahu nggak sih tentang latar belakang dan makna di baliknya? Boleh simak video abis ini. Kalian lagi pada ngapain? Kami lagi belajar. Boleh ikutan nggak? Boleh, duduk aja. Oke. Jo, itu kue apa? Kayaknya enak. Ini kue apem, barusan beli di kantin. Boleh bagi nggak? Boleh. Kalian tahu nggak sih sejarah dari kue ini? Nggak tahu. Gimana tuh siaranya? Nah, kue ini tuh berasal dari Tiongkok Selatan. Namanya fakao. Fa itu artinya ngembang atau mekar, sedangkan kau itu kue. Kalau digabung artinya kue yang mengembang. Sama kayak bentuknya, kalian bisa lihat kan? Yes. Nah terus kue ini tuh udah dibawa sama imigran sana ke Nusantara kita di abad ke-17. Jadi kue ini tuh udah ada di negeri kita sejak abad ke-17, terus bisa kita nikmatin sampai sekarang. Ya. Kalian tahu gak sih ini makna kuenya apa? Jadi ini tuh melambangkan kemakmuran. Terus di bagian kelopaknya ini berarti kemakmuran dan keberuntungan yang berlipat ganda. Gitu sih. Nah, di Indonesia, kue berbahan tepung beras ini memiliki kulturasi budaya yang cukup menarik, di mana kita dapat menemui kue ini pada saat perayaan Imlek, dan juga biasanya di Indonesia kue ini menjadi salah satu makanan khas tradisional, kue basah khas tradisional Indonesia. Ada nggak sih kue yang mirip kayak kue ini? Nah teman-teman, kue ini memiliki persamaan, yaitu dengan kue bolu kukus. Nah, apa sih perbedaan kue apem ini dengan kue bolu kukus? Nah, perbedaannya yaitu kue apem ini dibuat dengan bahan dasar yaitu tepung beras, sedangkan kue bolu kukus dibuat dengan bahan dasar yaitu tepung terigu. Nah, biasanya kue apem ini memiliki tekstur yang lebih kenyal ataupun yang lebih lengket, sedangkan kue bolu kukus memiliki tekstur yang lebih lembut, teman-teman. Ya, by the way kan Ibu Mai ada kasih tugas nih buat kita tentang tugas integral. Kita bisa nggak sih kira-kira ngitung kue ini pakai rumus integral? Halo Bu Mai dan teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Karmelitia Roshitan dari kelompok 4 12 MTK 2, dan dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara mengaplikasikan integral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yakni dengan menghitung luas. Nah, untuk kelompok kami sendiri, kelompok 4, kami mengambil objek yakni kue apem. Tentunya dari video intro kami sebelumnya juga, Bu Mai dan teman-teman sudah melihat mengenai latar belakang dan makna simbolis dari kue apem ini. Untuk latar belakang mengapa kami mengambil kue apem ini adalah karena walaupun kue apem ini memang terlihat seperti kue kecil jajanan biasa yang sering sekali kita lihat, bagi saya dan teman-teman yang mungkin Chinese Indonesia juga di Bangka Belitung, itu tentu sering sekali melihat kue ini dalam acara-acara seperti sembayang atau acara-acara Imlek lainnya. Sehingga bagi saya sendiri, kue ini walaupun mungkin terlihat kecil, ternyata maknanya dalam masyarakat kita, salah satunya dalam masyarakat Bangka Belitung itu cukup besar. Oleh sebab itu, menurut saya cukup menarik juga apabila salah satu jajanan yang mungkin sering kali kita lihat itu bisa kita gunakan untuk mempelajari matematika, salah satunya dengan mempelajari integral. Tidak hanya itu, dari bentuknya itu juga lumayan unik. Jadi untuk bentuk kue apem ini, itu dia terdiri dari dua. Ada bagian bawah atau bagian mangkok, bisa teman-teman lihat.
Itu dia seperti terdiri dari dua kurva, yakni bagian bawah dan bagian atas, sedangkan ada juga bagian kelompaknya, yakni bagian yang di atas. Untuk kue apem itu pada umumnya memiliki 4 kelopak, bisa teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, dimana untuk tiap kelopak itu memang bentuknya terkadang berbeda-beda, ukurannya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk memudahkan, kelompok kami sendiri akan menghitung luas dari kue apem ini secara 2 dimensional. Jadi hanya melihat apabila melihat gambarnya saja, hanya dari satu sisi. Untuk menghitung luasnya sendiri itu kami membaginya menjadi 2, membaginya menjadi bagian bawah dan bagian atas, yakni kelopaknya. Untuk bagian bawah itu nanti akan kami hitung terpisah, sedangkan untuk bagian atas itu nanti akan kami hitung kemudian kami kali 2. Dimana kalau teman-teman lihat, apabila dilihat dari satu sisi, karena memang dia ada 4 kelopak, apabila dilihat dari satu sisi, itu dia akan terlihat satu kelopak dan setengah-setengah dari 2 kelopak lainnya. Dimana apabila 2 kelopak ini ditambah, akan menjadi satu kelopak, dan jika ditambah dengan kelopak yang di tengah, itu menjadi 2 kelopak. Jadi untuk menghitung luas ini, akan kami hitung bagian bawah, kemudian kami hitung dengan bagian atas ini dikali dengan 2. Nah, untuk gambar lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di layar aku. Nah, kalau teman-teman lihat di layar aku itu udah ada gambar tentang kue apem, dimana bisa teman-teman lihat bagian bawah sini itu adalah bagian mangkoknya yang akan kami hitung, dan untuk bagian atasnya itu ada bagian kelopaknya. Nah, kemudian untuk gambar ini sendiri sudah kami bagi menjadi 2. Untuk bagian pertama yakni bagian mangkok, bisa teman-teman lihat dia ada seperti 2 kurva, bagian atasnya dan bagian bawahnya. Kemudian juga ada bagian kelopaknya, dia juga sama terdiri dari 2 kurva, bagian atas dan bagian bawahnya. Itu untuk sekitar gambaran kurang lebih bagaimana cara menghitung luas dari kue apem ini. Kemudian apabila kita mengaplikasikannya dalam salah satu website yakni GeoGebra, dapat dihitung seperti ini. Baik, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi atau website GeoGebra-nya. Jadi di sini karena kami akan menghitung 2 bagian, yakni bagian kelopak dan bagian mangkoknya. Pertama kami akan menghitung bagian mangkoknya terlebih dahulu. Jadi untuk bagian mangkoknya itu dia terdiri dari 2 kurva teman-teman, di bagian atasnya dan bagian bawahnya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu untuk gambarnya. Kita upload terlebih dahulu gambar yang sudah kita edit tadi untuk bagian mangkoknya. Kemudian untuk pengukurannya akan saya tampilkan. Jadi untuk bagian mangkoknya itu dia bagian atasnya sekitar 4 cm dan bagian bawahnya sekitar 3 cm dan tingginya itu sekitar 2 cm. Maka pertama kita sesuaikan terlebih dahulu gambarnya agar lebih akurat dalam perhitungannya. Bagian bawah sekitar 3 cm, atas sekitar 4 cm, dan tinggi sekitar 2 cm. Kemudian gambar ini kita lock terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini seperti sebelumnya saya katakan ada 2 fungsi. Kita hitung fungsi yang bagian bawah terlebih dahulu. Karena dia menghadap ke atas, maka kita gunakan A positif, kita misalkan 0,1 dikali X. Untuk sumbu simetrinya kita coba terlebih dahulu di sekitar 2,5, terlalu besar, kita coba 2,3, sepertinya lebih pas, atau 2,2 lebih pas. Kemudian kita kuadratkan, dan karena untuk titik minimumnya itu di bagian Y negatif, maka kita kurangkan dengan kita coba 1,95. Sudah lumayan pas. Apabila untuk 0,1 nya kita otak-atik sedikit, kita misalkan 1, 2, sepertinya lebih pas. Maka sudah didapatkan untuk kurva bagian bawah. Kemudian kita tambahkan untuk kurva bagian atasnya, caranya sama. Karena dia menghadap ke bawah, maka A-nya negatif, kita misalkan 0,1 terlebih dahulu dikalikan dengan X dikurang, untuk sumbu simetrinya itu sama 2,2. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian untuk titik maksimumnya itu kita misalkan 0,5.
terlebih dahulu. Terlalu tinggi, kita coba 0,4, lebih pas. Kemudian karena untuk kurvanya dia masih kurang pas, kita coba ubah 0,1 menjadi 0,09 misalnya. Atau kita coba 0,85, sepertinya lebih pas. Nah, kemudian untuk batas bawah dan batas atas bisa kita gunakan tools yang ada. Untuk batas bawahnya itu dia cukup bertepatan dengan 0, sedangkan untuk batas atasnya kita coba hitung dengan menggunakan titik. Kemudian kita lihat untuk bagian value-nya itu sekitar 4,27. Maka tinggal kita hitung saja untuk luasnya. Kita gunakan rumus integral between. Kita masukkan fungsi atasnya, yakni negatif 0,085 dikalikan X dikurang 2,2, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan 0,4. Kemudian untuk fungsi bawahnya 0,12 dikalikan dengan X dikurang 2,2, kemudian dikuadratkan, dikurangkan dengan 1,95. Untuk batas bawahnya kita masukkan 0 dan untuk batas atasnya kita masukkan 4,27. Maka didapatkan untuk luas 2 dimensional dari bagian mangkok kue apem itu sekitar 8,7. Kemudian kita akan hitung untuk bagian kelopaknya. Kita ulangi caranya, cukup sama. Kita masuk kembali ke dalam website GeoGebra. Kemudian kita masukkan untuk image dari bagian kelopaknya. Kemudian di sini akan saya sertakan juga untuk gambar pengukurannya. Jadi untuk bagian kelopaknya sendiri, bagian paling panjang dari kelopaknya itu sekitar 3 cm. Maka akan kita sesuaikan terlebih dahulu. Bagian paling panjang kelopaknya sekitar 3 cm. Karena sudah kita sesuaikan agar menjadi 2 kurva yang terpisah. Kemudian kita lock dulu, kita fix object. Nah, kemudian untuk caranya itu cukup serupa. Pertama kita hitung dulu untuk kurva bagian bawahnya. Karena dia menghadap ke atas, maka positif. Kita misalkan 0,1 dikalikan dengan X. Untuk titik tengahnya kita coba terlebih dahulu 1,5. Sedikit kurang, misalkan kita buat jadi 1,55, lebih pas. Kemudian kita kuadratkan, dan untuk titik minimumnya itu sekitar 1 lebih. Kita misalkan 1,2, terlalu banyak. Kita misalkan 1,1, lebih pas. Kemudian karena untuk bentuk dari kurvanya masih kurang sesuai, kita coba otak-atik di bagian awalnya. Misalkan 0,12, kurang juga, misalkan 1,5, sepertinya lebih pas. Kemudian kita hitung untuk kurva bagian atasnya. Karena dia menghadap ke bawah, maka A-nya negatif. Kita misalkan 0,1 terlebih dahulu. X dikurang, untuk sumbu simetrinya itu sama, 1,55. Kemudian kita kuadratkan dan kita tambah dengan titik maksimumnya. Itu kita coba lihat. Kita coba 1,5, terlalu banyak. Misalkan 1,4, masih terlalu banyak. 1,3 sudah lumayan pas. Namun untuk bentuk kurvanya itu masih kurang. Jadi kita coba otak-atik di bagian A-nya.
Misalkan 0,2 masih kurang 0,3, misalkan 0,4 lebih pas. Maka sudah kita dapatkan ya teman-teman untuk untuk kurva bagian atas dan kurva bagian bawahnya. Kemudian untuk batas bawah dan batas atas kita gunakan hal yang sama, kita gunakan point. Kita sesuaikan dulu titiknya. Kemudian kita lihat bagian X-nya. Pertama kita lihat yang titik C ini dulu. Ternyata untuk X-nya itu cukup dekat dengan 0, yakni 0,01. Kemudian untuk titik D juga sama. Kita terlihat lebih dahulu untuk value-nya itu di sekitar 3,01. Maka kita tinggal hitung luasnya sama seperti tadi, kita gunakan rumus integral between. Kita masukkan fungsi atasnya yakni negatif 0,4 X dikurang 1,55, kemudian kita kuadratkan dan kita tambah dengan 1,3. Kemudian untuk kurva bagian bawahnya kita masukkan juga 0,15 dikali dengan X dikurang 1,55, kita kuadratkan dan kita tambah dan kita kurangkan dengan 1,1. Kita kurangkan 1,1. Kemudian untuk batas bawahnya itu 0,01 dan untuk batas atasnya itu di 3,01. Kita enter, maka didapatkan untuk luas dari kelopaknya itu sekitar 5,95 cm kuadrat. Nah, kemudian di sini akan saya hitung secara terpisah untuk luas keseluruhannya. Nah, baik, di sini saya sudah berada bersama kalkulator, teman-teman. Untuk luas bagian mangkoknya tadi itu di sekitar angka 8,7. Kita tambahkan dengan 2 kali luas kelopaknya. Berarti kita tambahkan dalam kurung 2 dikalikan dengan 5,95. Maka setelah menghitung didapatkan bahwa secara 2 dimensional luas dari kue apem ini adalah 20,6 cm kuadrat. Cukup menarik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ternyata luas dari kue apem ini bisa kita hitung dengan integral loh. Bisa teman-teman lihat, kue apem ini itu terdiri dari 2 bagian utama, yakni bagian bawahnya dan bagian kelopaknya. Untuk bagian bawahnya, kita bisa hitung apabila kita menganggap bahwa bagian atas itu sebagai fx dan bagian bawah itu sebagai gx. Maka bisa dihitung dengan integral fx dikurang dengan gx. Sedangkan untuk bagian kelopaknya bisa teman-teman lihat, apabila kita misalkan bagian atasnya sebagai jx dan bagian bawahnya sebagai ix, maka bisa dihitung dengan integral jx dikurang dengan ix. Kemudian, 2 luas tersebut dapat kita tambah, sehingga didapatkanlah luas dari kue apem ini. Nah, menarik ya teman-teman, ternyata kita juga bisa menghitung kue apem menggunakan rumus integral. Yang putih itu juga. Enggak sih sejarah di balik kue apem ini? Nggak tahu. Jadi awalnya sejarah di balik kue apem ini Nggak tahu. Makan. Ini melambangkan kemakmuran. Tuh, kuning kok merah. Tepung beras ini memiliki apa ya lo? Ada nggak sih kue yang mirip kayak kue ini? Nah, teman-teman, nah coba nih. Nah, ada nggak sih kue yang mirip kayak kue ini? Nggak tahu. Nah, teman-teman.